Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tentang manajemen strategi dan prosesnya dengan anggota kelompok Asmi Jaudasaha, Arden Sapanugroho, Uswatun Hasanah, dan Al-Malisa Milani. Langsung saja ke yang pertama. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, berikut adalah beberapa pengertian manajemen strategi dari beberapa ahli. Pertama, menurut Thomas Whelan dan kawan-kawan, manajemen strategi adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi. Menurut Bambang Haryadi, strategi manajemen adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi. Menurut Mulyadi, manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer, dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran keuangan, produksi, dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai tujuan. Fungsi manajemen strategi. Terdapat beberapa fungsi manajemen strategi antara lain sebagai berikut. 1. Membuat keputusan strategi. 2. Menyusun planning strategi. 3. Meninjau atau evaluasi strategi. 4. Manajemen strategi merupakan proses dari suatu rangkaian kegiatan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh staf dalam suatu ruang lingkup organisasi demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. 5. Seni untuk mengatur. Tujuan manajemen strategi. Menurut Suwandianto, terdapat 4 tujuan manajemen strategi, yaitu memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajemen strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi di perusahaan. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. Lalu mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata, lalu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Pembentukan strategi. Pembentukan strategi adalah kombinasi dari 3 proses utama sebagai berikut. Melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun makro. Makro di sini juga termasuk di dalamnya penyusunan pernyataan visi, yaitu cara pandang jauh ke depan dari masa depan yang dimungkinkan, serta pernyataan misi, yaitu bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik dan tujuan perusahaan secara umum, baik finansial maupun strategis, tujuan unit bisnis strategis, baik finansial maupun strategis, dan tujuan praktis. Bersamaan dengan penaksiran tersebut,
tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Komponen proses manajemen strategi. 1. Misi perusahaan atau organisasi, yaitu menggambarkan tujuan atau alasan mengenai keberadaan organisasi atau perusahaan. Di dalam misi telah mencakup tipe, ruang lingkup, dan karakteristik aktivitas yang akan dikerjakan. 2. Tujuan yang merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas atau kinerja. Dalam tujuan ini akan ditegaskan apa yang akan dicapai, kapan, berapa yang harus dicapai. 3. Strategi, yaitu keterampilan dan ilmu memenangkan persaingan. Karena persaingan merupakan perebutan pangsa pasar atau konsumen, sedangkan konsumen setiap saat mengalami perubahan. Maka, strategi harus dikelola sedemikian rupa agar tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang perusahaan dapat tercapai. 4. Kebijakan, yaitu cara mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan meliputi garis pedoman, aturan dan peraturan, serta prosedur guna mendukung usaha pencapaian tujuan. 5. Profil perusahaan, yang menggambarkan keadaan perusahaan baik dari sisi keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Selanjutnya, proses dan tahapan manajemen strategi. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, implementasi strategi atau strategi implemented. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Yang selanjutnya, evaluasi strategi atau strategi evaluation. Evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat 3 aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja, dan yang ketiga, pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan